Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ila akhir. Wa qala aydan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala aydan wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aydan fadhakkir innama anta mudhakkir. Sadaqallahu alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba ila ya Rasulullah wa ya'badu man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad adaytu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, daripada kita bangun tidur dan sebentar lagi kita akan tidur kembali. Tak terhitung nikmat yang Allah berikan pada kita pada saat ini. Qalilan ma tashkurun, tapi ada sedikit orang yang bersyukur. Seorang ulama telah doa, ya Allah, tanamkan dalam hatiku rasa syukur kepada Engkau walaupun hanya setetes saja. Ulama ini paham yang mulia, karena sesungguhnya Allah katakan qalilan ma tashkurun, sangat sedikit hamba-hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terhitung jumlah nikmat Allah yang mulia. Kalau kita fikir, kita merenung, itu ribuan nikmat Allah dari semenjak dari subuh sampai sekarang. Kadang-kadang nikmat itu hadirin yang mulia terasa sama kita itu nikmat Allah. Tapi kadang-kadang mungkin karena kelalaian kita hadirin yang mulia, itu nikmat Allah tapi tak terasa itu nikmat Allah hadirin yang mulia. Bahkan orang menganggap itu perkara yang biasa-biasa saja. Contohnya hadirin yang mulia, orang bisa buang air kecil dengan mudah. Ya. Berapa banyak hari ini ketika orang sesak, ya, kebelet, maka dia pergi ke tandas, dia buang air kecil, kemudian ada perasaan lega dalam hati, alhamdulillah ya Allah, Kau mudahkan saya buang air kecil. Kadang-kadang hal yang kita anggap sepele, kita anggap buang air kecil itu pun bukan nikmat Allah hadirin yang mulia. Selepas buang air kecil biasa saja. Padahal hadirin yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan bersama sahabat, beberapa orang sahabat. Beliau jalan dengan beberapa orang sahabat, kemudian sampai di sudut pasar. Ketika itu Umar tanya kepada sahabat-sahabat lain, adakah kau tengok dalam tubuh orang itu nikmat Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang mulia, kata beberapa orang sahabat tersebut, dia katakan, wahai Umar, tampaknya tak ada satu pun nikmat Allah ada sama orang itu. Bagaimana? Tubuhnya, pakaiannya penuh dengan kelusuhan, compang-camping, kulitnya penuh dengan korengan, kudisan, rambutnya kusut masar, badannya hitam. Nampaknya tidak ada satu pun nikmat Allah dalam dirinya, wahai Umar. Maka Umar katakan, kamu pergi kepada dia, tanya, bisakah dia buang air kecil dengan mudah? Maka sahabat ini pergi kepada orang itu. Maka dia tanya, wahai Fulan, adakah kau bisa
buang air kecil dengan mudah. Dia katakan, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan saya untuk buang air kecil. Sampai sekarang saya mudah buang air kecil. Maka dia balik kepada Umar, dia katakan, wahai Umar, dia katakan segala puji bagi Allah. Begitu mudah dia buang air kecil. Maka Umar katakan, itulah nikmat Allah paling besar dalam dirinya. Kadang hadirin dia perkara yang besar nampak kecil dalam diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, kadang kita sadar mendapatkan nikmat Allah, biasanya itu rezeki. Hari ini proyek kita jebol 10 juta, 20 juta, alhamdulillah, senang. Tapi bila mana hari ini ketika di subuh hari Allah hidupkan kita kembali, pernahkah kita bersyukur kepada Allah yang mulia? Minimal kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami daripada kematian. Kadang hari ini kita bangun tidur langsung lupa apa hari ini. Terpikir benda-benda dunia hari ini, kita lupa bersyukur kepada Allah. Bahwasanya Allah telah menghidupkan kita pada pagi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa nikmat yang besar sebenarnya. Ya, ada beberapa nikmat yang besar seperti mana makanan. Setiap orang membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Maka apabila satu orang tidak makan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, insya Allah mati ya. Tapi selepas mati orang itu tak butuh lagi namanya makanan. Dikubur tidak, ya. Dipertanyakan masalah makanan dari dia. Kemudian ada satu lagi yang lebih penting daripada makanan, yaitu air. Nikmat air ini lebih penting daripada makanan. Karena kalau tidak ada air, orang bisa hidup 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sampai 15 hari. Kemudian insya Allah dia mati gitu. Karena air lebih penting daripada makanan. Tetapi hari ini ya, walaupun begitu pentingnya air, tetapi tidak dibutuhkan lagi ketika satu orang itu meninggal dunia. Sudah masuk dalam kubur, tak butuh lagi namanya air. Kemudian hari ini ya, ada yang lebih penting daripada air. Apa itu udara? Lebih penting daripada dua perkara tadi. Ya, lebih penting daripada makanan, lebih penting lagi daripada minuman. Apa itu udara? 2 menit saja Allah hentikan hari ini udara. Saya yakin semuanya kita meninggal dunia. Mungkin orang yang bertahan, ya, kori-kori kelas ya internasional, Muhammad, beliau bisa tahan sampai 5 menit hadirin dia, atau para penyelam. Mereka bisa tahan nafas sampai 7 menit paling tinggi, lepas itu mati semua. Ya, kita katakan saja yang mulia Allah hentikan umum. Kebiasaan kita 1 menit saja sudah sesak nafas. Allah hentikan 2 menit saja udara pada hari ini yang mulia, insya Allah mati semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mati ternyata udara itu tidak penting bagi hadirin. Maka kata ulama kita, ada nikmat Allah yang lebih penting daripada 3 perkara tadi. Apa itu? Agama. Ternyata agama lebih penting daripada makan, lebih penting daripada minuman, lebih penting daripada udara itu sendiri hadirin. Kenapa hadirin mulia? Satu orang yang mati tidak membawa agama dalam kuburnya ketika itu, maka datang penyiksaan demi penyiksaan kepada orang tersebut. Yang pertama sekali akan disoal oleh Allah dalam kubur adalah masalah-masalah agama. Allah tak tanya masalah keduniaan kita. Allah tidak tanya masalah pangkat jabatan kita. Allah tidak tanya masalah ya, kebenaran dunia. Tetapi yang Allah tanya adalah masalah agama, terutama masalah iman. Hadirin dimuliakan ya Allah, pertanyaannya, pernahkah kita merasa syukur terhadap nikmat agama yang telah Allah berikan kepada kita pada hari secara cuma-cuma? Pertanyaannya hadirin mulia, pernahkah dalam hati kita bersyukur kepada Allah bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan agama dalam diri saya, kita semua secara cuma-cuma? Hadirin mulia, pernahkah bersyukur? Sedangkan para sahabat radhiyallahu mendapatkan agama ini hadirin mulia bukan dengan cuma-cuma. Agama yang
telah mereka dapatkan hal yang mulia dengan pengorbanan. Mereka telah buat pengorbanan demi pengorbanan. Ya, mereka korbankan anak, istri, bahkan nyawa mereka untuk dapatkan agama yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau ini adalah keturunan budak yang kukunya hitam, rambutnya keriting. Budaknya seorang kafir yang menentang Islam dengan dia. Namanya Umayyah bin Khalaf. Maka satu malam Nabi SAW datang kepada Bilal radhiyallahu anhu dan Nabi katakan, "Wahai Bilal, kamu tidur, saya giling gandum malam ini." Maka dia pun langsung samina wa ta'ala. Dia tidur, Nabi giling gandum sampai subuh. Menjelang subuh Nabi bangunkan Bilal, "Wahai Bilal, sudah mau pagi." Gantian Nabi pulang, Bilal giling gandum. Malam kedua datang Nabi SAW kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Beliau katakan, "Wahai Bilal, gantian kamu tidur, saya giling gandum." 3 malam berturut-turut hadir yang mulia Sayyidina Bilal diperintahkan Nabi SAW untuk tidur istirahat. Nabi yang giling gandum hadir. Malam keempat maka ditanya oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai hamba Allah, siapa engkau? Apa niat engkau datang kemari?" Maka kata Nabi SAW, "Ana Muhammadur Rasulullah, saya adalah utusan Allah, kekasih Allah, ajak kamu untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka kata Bilal radhiyallahu anhu, "Kenapa tidak dari awal saja engkau sampaikan perkara itu, langsung saya akan beriman. Tidak dengar lagi perkataan kau, tidak lagi dengar tingkah lakumu, saya sudah yakin engkau adalah utusan Allah." Langsung malam itu hati Nabi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi hati Nabi? Bila mana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu mengucap satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka esok harinya langsung ketahuan oleh siapa? Tuannya Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf telah tahu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu telah masuk dalam Islam hari kemudian, apa yang diperlakukan terhadap Bilal radhiyallahu anhu? Umayyah telah buat satu penyiksaan yang tak pernah hari ini orang rasakan hari kemudian. Apa hari kemudian? Beliau Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ditelanjangkan, diikat tangannya kiri kanan, ditelanjangkan lalu ditelentangkan di tengah padang pasir yang panas, terus dihimpit dengan batu besar di dadanya hadirin mulia. Bukan hanya setakat itu hadirin mulia, di malam hari dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu disisa dengan dicambuk. Kecapean Umayyah ganti dengan Abu Jahal, kecapean diganti dengan orang lain, bolak-balik orang siksa Bilal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Umayyah katakan kepada Bilal, "Kamu mau mati dalam keadaan seperti ini atau kamu tinggalkan Islam ini?" Maka kata Sayyidina Bilal, "Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad." Hanya Allah yang satu, hanya Allah yang patut disembah, hanya Allah yang berkuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Bilal perlu sekali ucap la ilaha illallah, langsung masuk ke hati hadirin. Tak goyang iman. Gara-gara satu pun kalimah ini hadirin yang mulia, penyiksaan demi penyiksaan datang kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Gara-gara ucap satu kalimat hadirin yang mulia, Sayyidina Bilal disiksa. Kadang hadirin yang mulia di siang hari, beliau diikat tangannya, diikat di seekor kuda. Kuda itu dipecut, dipukul hingga kuda itu lari, dan Sayyidina Bilal tertarik dengan kuda tersebut, diikat tangannya dengan tali dan terseret-seret ke atas tanah hadirin yang mulia. Gara-gara apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hadirin yang mulia. Gara-gara satu kalimat telah menyebabkan penyiksaan demi penyiksaan
siksaan kepada Sayyidina Bilal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan ucapan la ilaha illallah yang kita ucapkan, tak satu pun masuk dalam hati kita. Dan tak ada satu pun hari ini dia umat akhir zaman sekarang ini gara-gara ucap la ilaha illallah dia dipukul, disiksa. Tidak ada hari ini. Begitu hari ini kita mendapatkan agama hari ini, begitu ringan sekali, begitu mudah sekali. Sedangkan orang-orang terdahulu hadirin yang mulia mendapatkan agama dalam diri mereka melalui penyiksaan demi penyiksaan. Orang dulu dapat agama dengan pengorbanan hadirin yang mulia. Suatu ketika Umar radhiyallahu ketika menjadi khalifah, beliau jumpa kepada Khabbab bin al-Arat radhiyallahu, "Wahai Khabbab, kamu adalah orang yang mula-mula masuk Islam. Kamu adalah orang yang mula-mula memperjuangkan agama ini. Coba ceritakan kisahmu, wahai Khabbab. Aku ingin tahu keadaan kau." Maka kata Khabbab radhiyallahu, "Wahai Khalifah Umar, jangan engkau tanya kisah itu. Engkau lihat saja punggungku, wahai Umar." Maka dia buka punggungnya, tinggal tulang hadirin yang mulia. Bagaimana Khabbab ketika Khabbab radhiyallahu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tuannya tahu ketika itu hadirin yang mulia, tuannya telah bakar satu kayu api unggun yang besar. Ketika kayu itu telah berubah menjadi bara, maka Khabbab radhiyallahu ditelanjangi kemudian dicampakkan ke bara tersebut hingga dia berguling-guling hingga keluar lemak dan darah dalam tubuh Khabbab radhiyallahu memadamkan api tersebut. Kemudian di malam hari dengan dipanaskan garpu besi, kemudian ditusukkan ke atas kepala Khabbab radhiyallahu. Gara-gara apa hadirin? Gara-gara kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yasir radhiyallahu. Orang-orang dahulu hadirin yang bukan hanya orang tua, bukan hanya wanita, bahkan anak-anak pun mengalami penderitaan karena agama hadirin dia. Hingga agama itu masuk dalam hati mereka hadirin dia. Disiksa dengan cara apapun hadirin dia tak goyang. Hari ini hadirin dia kita usaha atas iman. Keluar jalan Allah 4 hari 4 bulan. Diuji oleh Allah. Kadang-kadang dengan kesabaran yang sepele kecil saja. Kadang-kadang masalah kecil saja. Kadang-kadang tak satu hati gara-gara masa saja hari dunia sudah berantakan iman kita pada saat itu hari dunia. Itu cobaan cuma kecil saja. Belum tidak disiksa seperti zamannya sahabat hari dunia. Kadang-kadang kita keluar di jalan Allah, usaha atas iman kita bisa meningkat. Tetapi karena kita melihat tingkah laku sahabat kita hari dunia, bukannya iman meningkat, malah rusak iman kita. Ujian kita tak seperti orang-orang terdahulu hari dunia. Tetapi ulama kita katakan hari ini usaha atas iman kita umat akhir zaman ini hari ini 10% daripada kehidupan kita hari ini yang kita usahakan 3 hari setiap bulan menuju 10 hari setiap bulan, 40 hari dan menuju 4 bulan, bahkan 6 bulan setiap tahun hari ini menuju kepada iman yang sempurna. Kata Haji Idham Hasan hari ini, usaha dakwah tabligh ini adalah usaha kesempurnaan menuju pada iman. Tahap demi tahap akan menuju kepada kesempurnaan iman. Ketika tahap demi tahap ternyata gagal di tahap yang pertama, kedua, ketiga, keempat, maka gagal iman kita. Dan tahap kita saat ini hadirin mulia, pengorbanan kita yang 4 hari 4 bulan, tahap kita saat ini baru detik memperbaiki ibadah saja. Sedangkan agama itu ada 5 perkara: imaniyah, ibadah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Dan yang keenam, kata para masyayikh kita, adalah hadiah daripada Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Nanti kamu akan dijadikan khalifah di atas permukaan bumi ini. Itu syaratnya kalau 5 perkara ini selesai. Hadirin yang mulia, orang-orang terdahulu nyawa mereka korbankan hanya untuk agama. Bahkan hanya dia anak-anak pun mengalami penderitaan karena agama.
Suatu ketika yang mulia, seorang sahabat bernama Abu Baksyir, nama anaknya Baksyir, baru pulang keluar di jalan Allah, baru waktu pulangnya pas sholat Isya hari mulia, diwaksi oleh Nabi SAW. Ketika itu datang takazah, maka hari mulia Abu Baksyir ini belum dengar keputusan Nabi SAW bahwasanya Abu Baksyir ini ditugaskan, dimusyawarahkan harus keluar lagi malam ini bawa jamaah hari mulia, baru pulang hari mulia. Maka Abu Baksyir ini punya satu orang anak namanya Baksyir hari mulia. Maka Abu Baksyir kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya pulang sesaat saja. Saya mau kunjungi anak saya mau lihat istri saya. Apa yang terjadi hari mulia? Selepas Isya, Abu Baksyir pulang ke rumah, maka didapati anaknya hari mulia dalam keadaan rindu kangen. Kita mengalami hari mulia ketika kita pulang Pak, bagaimana keadaan anak kita. Dia peluk Abu Baksyir hari mulia, ayahnya. Dia peluk wahai Abi, rindu sangat. Kita besok mau kemana, mau belajar kemana dan sebagainya. Dan punya kebiasaan si Baksyir ini hari kemana dia pergi dia genggam jubah bapaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika sampai di rumah ternyata istrinya dalam keadaan sakit. Maka sampai berita kepada Abu Baksyir, wahai Abu Baksyir, kamu ditunggu Nabi SAW di masjid. Di Masjid Nabawi ketika itu ditunggu oleh Nabi SAW. Maka kata Abu Baksyir, bagaimana saya bisa tinggalkan dia anak, sedangkan tangannya tidak bisa lepas jarinya di jubah saya. Maka kata Nabi SAW, wahai Abu Baksyir, kamu tidurkan anak kamu, lepas itu kamu berangkat malam ini juga. Maka ketika dia lihat wajah istrinya, dia lihat anaknya yang genggam bajunya, dan dia tidurkan dia, rasa dalam hati tak tega. Tapi perintah Allah dan Rasulnya nomor satu hadirin mulia. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tafakkarna. Kami dengar, kami fikir-fikir dulu. Kami dengar wa sami'na wa diskusina. Kami dengar, kami diskusikan dulu. Cocok buat, kalau tak cocok tinggalkan. Tidak ada hadirin mulia. Ini perintah Nabi, ini perintah Allah, perintah Nabi nomor satu daripada keluarga. Kalau kita katakan kondisi kita saat ini, zalim betul sahabat. Zalim betul sahabat. Kenapa dia istri dalam keadaan sakit, anak dalam keadaan rindu, tapi kena berangkat malam itu juga bawa jamaah. Maka anak itu ditidurkan untuk dia. Ketika dia tidur, tangannya masih menggenggam jubah ayahnya. Apa yang terjadi dengan dia? Ketika anak tidur, Abu Baksyir telah ambil pedangnya dan dia potong jubah yang digenggam anaknya. Kemudian dia datang kepada istrinya, wahai istriku, doakan. Perintah Nabi SAW di atas segala-galanya. Malam ini saya akan berangkat, insya Allah akan ditinggalkan hidupnya. Maka istrinya pun karena perintah Allah dan Rasul Sami'na wa ata'na, itu istri sahabat. Sami'na, dalam keadaan susah mereka berangkat, apalagi dalam keadaan senang hadirin dia. Maka ketika berangkat di jalan Allah hadirin dia, di pagi hari Baksyir telah bangun dan didapati orang tuanya, ayahnya telah tidak ada lagi di sampingnya, dan dia telah masih menggenggam jubah yang dipotong oleh ayahnya hadirin. Maka dia terbangun, dia katakan kepada ibunya, wahai ibu, mana abi, mana ayah? Mana ayah kita, wahai ibu, wahai umi? Maka kata ibunya pun semangat berjuang agama pun 100%. Dia katakan, abi kamu sedang memperjuangkan agama Allah SWT. Maka akhirnya anak ini tak puas dengan jawaban ibunya, maka dia pergi keluar rumah, dia pergi berlari menuju perbatasan pintu Madinah. Pintu Madinah, perbatasan kota Madinah. Dia naik ke atas satu batu, dia duduk termenung dari pagi sampai sore. Berhari-hari
hingga satu hari kemudian ibunya bertambah parah sakitnya dan akhirnya meninggal dunia. Hadirin yang mulia. Maka dia anak, hadirin yang mulia, sebatang kara, hadirin yang mulia. Anak ini sebatang kara, hadirin yang mulia, daripada rumah setiap pagi dia pergi menuju perbatasan kota Madinah. Dia duduk di atas batu. Dia lihat dari arah kejauhan. Berapa lama hadirin dia? Sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan pulak balik daripada rumah perbatasan. Duduk di atas batu sampai malam. Dan satu ketika dari arah kejauhan Bashir telah melihat debu-debu telah bertebaran ke atas. Hadirin dia pertandakan satu jamaah akan balik menuju Madinah. Hati bergembira, hadirin. Hati senang, bergetar hati, rindu betul sama ayahnya. Rasanya tidak akan melepaskan lagi ayahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, benar. Maka jamaah itu telah balik, hadirin yang mulia, beberapa bulan selepas mereka keluar dari Allah SWT. Apa yang terjadi sampai di depan perbatasan kota Madinah, hadirin yang mulia, maka satu demi satu pasukan berkuda telah masuk. Abu Basir sedang dalam keadaan bergembira, senyum melihat satu orang telah masuk. Dia perhatikan 1, 2, 3 sampai orang terakhir ternyata ayahnya tidak dijumpai dalam jamaah tersebut. Maka dia telah berlari, hadirin yang mulia. Dia cari, mana ayah saya? Mana ayah saya? Di mana ayah saya? Maka hadirin yang mulia, satu orang telah datang kepada Bashir. Sabar wahai kamu, ayah kamu telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bashir menangis, hadirin yang mulia. Bashir katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mendampingi Bashir ketika itu, hadirin yang mulia. Dia katakan, di mana ya Bashir? Apa dengan engkau ya Bashir? Bashir katakan, ya Rasulullah, hari ini hatiku hancur. Aku sebatang kara ya Rasulullah. Biasanya ada ibuku yang telah menggendongku, memandikanku hari ini. Biasanya ada ayahku yang memandikanku, menggantikan bajuku. Tapi hari ini ya Rasulullah, siapa yang telah menggantikan kedua orang tuaku? Aku telah melihat anak-anak telah merangkul orang tua mereka, ayah mereka pulang daripada jihad. Ya Rasulullah, hari ini sampai peluk ya Rasulullah. Maka Rasulullah menangis, hadirin yang mulia. Maka Rasulullah katakan kepada Bashir, wahai Bashir, maukah kamu jadikan aku sebagai ayah angkatmu yang menggantikan ayah kamu, memandikan kamu dan memakai baju wahai Bashir? Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, bukan hanya orang dewasa yang berkorban untuk agama, sampai anak kecil pun berkorban demi agama. Hadirin yang mulia, kalau seandainya hari ini ada sahabat hidup di tengah-tengah kita, maka mereka akan menganggap kita semua orang gila, bermain-main dengan agama. Hadirin yang mulia, kita telah buat agama ini bukan memperjuangkan agama, tapi kita merusak agama ini. Kita bukan menyempurnakan amal dakwah, tapi kita telah merusak amal dakwah ini. Kalau seandainya kita hidup di zaman sahabat, kita katakan kebalikan daripada sahabat, mengatakan kita sahabat semuanya gila. Kenapa? Hadirin, mereka untuk agama tidak berpikir apapun. Mereka samina wa ta'na, keluar dari Allah, tidak ada pikiran. Hadirin, maka wajar saja, hadirin, Allah sebut dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang pertama sekali masuk ke dalam Islam daripada kaum muhajirin, yaitu orang Mekah, wal ansar, dan itu orang Madinah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mau ikut jejaklah mereka dengan ihsan, dengan baik. Dengan baik di sini dengan keyakinan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah akan
Di dalam Al-Quran perintah Allah hadirin mulia kepada kita di akhir zaman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu kama amanan nas. Wahai orang beriman, kamu kuatkan lagi iman kamu. Aminu kama amanan nas. Kuatkan iman seperti mana kebanyakan manusia. Sepakat para ahli tafsir. Aminu kama amanan nas adalah para sahabat. Sepakat para ahli tafsir mengatakan Allah perintahkan kita usaha atas iman kita seperti mana para sahabat mengusahakan atas iman kita. Maka para masyayikh hadirin mulia telah buat, ini bukan hukum, tapi telah buat satu usaha yang menyebabkan iman kita bergerak. Iman kita bila bergerak maka dia mengeluarkan cahaya. Yang dibuat tertib oleh para masyayikh kita ini adalah seringan-ringannya pengorbanan untuk agama hadirin. Untuk apa? Menggerakkan iman kita hadirin mulia, agar ada rasa cinta kita dengan agama ini hadirin mulia. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah seringan-ringannya para masyayikh? Karena para masyayikh melihat keadaan begitu lemah iman kita hadirin mulia, sehingga dibuat usaha yang sekecil-kecilnya untuk menggerakkan iman kita setahap demi tahap, terus tidak pernah berhenti. Kalau berhenti maka dia akan tenggelam. Tenggelam apa hadirin mulia? Kalau orang tenggelam di tengah lautan, orang akan tahu dia tenggelam. Orang akan bersusah payah menyelamatkan dia karena tidak bisa bernapas dan insya Allah akan mati. Tetapi hadirin mulia, kalau orang tenggelam dalam dunia ini hadirin mulia, orang tidak akan pernah tahu dia sedang kesusahan. Apabila satu orang tenggelam dengan dunia, dia lebih asik lagi hadirin mulia dengan dunianya dan tidak merasa dia sedang tenggelam dan menuju kepada kebinasaan hadirin mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para masyayikh buat tertib yang sangat ringan untuk kita hadirin mulia. Dia gerakkan, mereka telah berikan tertib yang kecil saja, 10% saja. Satu bulan hanya 10%, 3 hari saja. Tidak banyak. Tetapi asbab daripada 3 hari itu telah merubah satu orang yang dulunya cinta kepada dunia berubah kepada cinta Allah. Yang dulunya cinta kepada mal, harta berubah menjadi kepada amal-amal yang soleh. Daripada kecintaannya kepada kampung dunia yang merasa seolah hidup 1000 tahun berubah menjadi cinta kepada negeri kampung akhirat itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hari ini dijumpakan dengan para sahabat para sahabat semua telah berkorban untuk agama. Tangan mereka putus, kaki mereka putus, bahkan nyawa mereka telah putus. Dijumpakan dengan kita. Apa yang kita banggakan ketika kita sudah memperjuangkan agama ini? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takaza demi takaza dibentukkan oleh para masyayikh yang punya maksud untuk kita agar kehidupan kita ini disempurnakan oleh Allah. Sebelum kita kembali kepada Allah, iman kita telah sempurna. Walaupun belum sempurna hadirin yang mulia, tapi kita telah menuju kepada kesempurnaan iman. Maka dengan niat kita untuk menyempurnakan iman, hati mati akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sempurna imannya hadirin dia. Maka untuk yang dimuliakan oleh Allah bersedia semua berbagian. Maka kita niatkan hadirin dia berazam. Berazam apa hadirin dia? Kita mau menjadikan dakwah ini sebagai maksud kita hadirin dia. Janji Allah hadirin mulia untuk orang yang buat usaha ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Ucaplah kata-kata yang benar, ucaplah kata-kata yang baik. Apa itu kata-kata yang baik? Kata-kata yang benar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kata-kata lebih benar, tidak ada kata-kata lebih baik daripada kata-kata mengajak manusia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Apabila kita buat ini hadirin yang mulia, yaitu mengajak orang dekat dengan Allah, wa qulu qawlan sadida, kita berusaha mengajak manusia dekat dengan Allah. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Nanti kamu akan diperbaiki oleh Allah. Nanti amal-amal buruk kamu diganti
dimuliakan oleh Allah SWT. Kita berazam dengan dia. Dan usaha ini bukan setakat hanya kita saja dengan dia. Bagaimana kita pun ada risau pikir terhadap keluarga kita dengan dia. Kadang dengan dia kita merasa ya keluar 3 hari, 4 hari, 4 bulan, 6 bulan, bahkan ada setahun. Tetapi hanya dengan dia ternyata ada orang yang perlu kita libatkan dengan dakwah ini. Siapakah mereka? Itu anak istri kita. Apabila mereka tidak kita usaha untuk kita libatkan dalam usaha yang mulia ini hati dengan dia, maka lambat laun hati dengan dia agama itu akan meninggalkan keluarga kita. Apabila satu orang telah mati, ya, sedangkan dia tidak melibatkan keluarga dengan dakwah yang mulia ini hati dengan dia, ketika dia mau masuk ke rumahnya, agama akan tinggal di luar pintu rumahnya. Ketika dia mati, maka agama akan terkubur bersama dia hati dengan dia. Dan dia telah meninggalkan generasi yang tidak paham agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara ini kita catatkan nama hadirin. Ya. Kita bukan mau dengar bayang berapi-api lepas itu kita istirahat, bukan hanya dia. Bayang yang enak didengar berapi-api, enak. Itu kata Maulana Sa'ad, itu hanya hiasan telinga saja. Dan apabila tidak diamalkan, nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah bersedia semuanya hadirin yang dimuliakan. Catatkan nama. InsyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah sama kita dengar bagaimana yang kita bicarakan tentang bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu yang masih hidup di dunia, tetapi mereka telah beri gelar oleh Allah Taala keriduan. Nama mereka telah ada di surganya Allah Taala. Karena apa hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena satu saja kerja, yaitu kerja dakwah. Bagaimana memikirkan, mengajak, melakukan suatu usaha yang begitu besar, mengajak bagaimana manusia ini taat kepada Allah Ta'ala. Maka hari ini apabila kita orang-orang di akhir zaman ini buat usaha sebagaimana usahanya para sahabat radhiyallahu anhu, maka kita pun, ulama kita telah katakan, kita pun berhak untuk mendapatkan gelar seperti ini. Maka boleh Pak, insyaallah mari yang pertama sekali kita minta di malam Sabtu Ghazali kita ini adalah jemaah KES. Kemarin telah ada satu pertemuan jemaah bayangan dari Alakoh Padang Selatan yang akan dibayar hidayah hari Jumat pagi. Boleh insyaallah catat nama di tafakur ulang mungkin di tonggak nomor 8 sama Bapak Muhammad Soleh. Boleh Pak, mari dari Alakoh Padang Selatan, Bapak Sarul, Bapak Umar Jejeng dan yang lainnya, Bapak Wan Abud. Boleh Pak, bismillah. Masya Allah. Dengan geraknya Bapak, dengan berdirinya Bapak dan menjadi aswat kebaikan, aswat ditiru dengan saudara-saudara kita yang lain. Bapak Doli dari Subang Padang, Masya Allah. Boleh Pak? Jangan malu-malu Pak, Masya Allah. Bismillah, mari Pak, mari Pak. Masya Allah. Yang KES Bapak Samsu telah berdiri di tonggak nomor 8. Boleh Pak, Masya Allah. Yang lain juga boleh. Yang KES dari alakoh-alakoh lain mungkin yang telah adanya, yang telah bentuk pertemuannya membayangkan di alakoh masing-masing. Boleh Pak, mari Pak, kita bentuk suasana. Masya Allah. Bismillah. Dan kita juga boleh saling tasbih kiri kanan. Mungkin ada di samping kiri kita, samping kanan kita. Ada saudara kita yang telah 1 tahun, 2 tahun belum bayar nisab. Masya Allah. Yang berikutnya yang kami muliakan, al-ustaz kami, kiai-kiai kami, pimpinan-pimpinan pondok pesantren di markas kami ataupun luar daerah yang mau niat atau azam untuk 1 tahun pertama ataupun 1 tahun kedua, boleh catat nama kepada Ustaz Amiruddin di tonggak di dekat Janjang sebelah sisi kanan masjid. Boleh Pak, mari insyaallah kepada ustaz-ustaz kami, alim ulama kami, kiai-kiai kami, pimpinan pondok pesantren kami yang hendak azam ataupun KES 1 tahun pertama ataupun 1 tahun kedua, catat nama kepada Ustaz Amiruddin. Dan yang berikutnya kami minta kepada bapak-bapak, Masya Allah, yang telah syubah, yang telah jumpa dengan orang-orang tua kita di Nizamuddin, Pakistan ataupun Bangladesh, yang telah ada jemaah bayangannya ataupun ada rutenya, untuk catat nama ataupun KES kepada Subah Negeri Jauh, kepada Bapak Ali Bujaran di sisi kanan masjid di dekat gerbang. Boleh Pak, mari Pak. Dari kemarin kita telah kantongi nama dari Halakoh KTP. Ada Ustaz Subhan,
Buya Abdul Jalil, orang tua kita dari markas provinsi sini, yang telah satu keluarga Pak, Masya Allah, satu keluarga. Kapan lagi kita Pak mengeluarkan satu keluarga, bukan satu markas, satu alakom, tetapi satu keluarga. Mungkin akan mengajukan kembali usulan rutenya ke Makkah Madinah. Dan yang berikutnya dari alakom Nanggalo, Bapak Ridwan Pasudi, yang akan berangkat negeri jauh, satu alakom juga, satu jemaah dari satu alakom yang akan berangkat ke Sydney, Australia. Masya Allah, yang telah diputus rutenya. Boleh catat nama kepada Bapak Ali Wijaya. Yang berikutnya dari Padang Utara yang telah diputus rute ke Amerika, juga kita sama-sama doakan Pak. Mudah-mudahan sebagai pendoa kita kemudahan untuk saudara kita, Allah memberi kemudahan kepada kita untuk berangkat. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun belum ada diputuskan rute, mungkin ada niat usulan rute, boleh catat nama kepada supaya lebih jauh dari anak masing-masing, Padang Selatan, Padang Barat, Luki, Luben dan sebagainya. Dari Padang Selatan akan masukkan rute ke Hong Kong. Masya Allah, ada 2 jemaah, yang antaranya Bapak Abizal Wahid, Bapak Ahmad Dani, orang tua kita juga, Bapak Abu Hatim, Bapak Muhammad Soleh, Bapak Sahrul. Boleh catat nama Pak. Dari Alakom Barat Timur, boleh Pak, mari Pak, yang telah IPB jumpa dengan orang tua kita. Hari ini dunia telah diserahkan kepada orang Indonesia. Kita telah layak ke negeri-negeri terjauh sana Pak, untuk datang menjadi orang-orang terbaik di akhir zaman Pak, untuk menyampaikan ini agama. Dan berikutnya kepada bapak-bapak yang niat, yang azam ataupun yang cash, 4 bulan jalan kaki ataupun 4 bulan biasa, boleh mari Pak. Maaf terlewatkan bagi saudara-saudara yang hendak berangkat IPB Pakistan ataupun Bangladesh. Hari ini diutamakan terlebih dahulu untuk jumpa datang kepada Bangladesh, untuk segera datang kepada Subah IPB Bapak Osama. Boleh Pak, mari Pak. Hari ini di markas kita telah beberapa orang telah datang kepada orang-orang tua kita di Pakistan, Bangladesh sana Pak. Maka hari ini kita pun akan menyusul mereka. Boleh Pak, mari. Masya Allah. Kepada Bapak Yasmin dari Alakom KTT, catat nama. Masya Allah. Mari Pak, mari. Masya Allah. Kapan lagi kita jumpa dengan orang-orang yang hari-hari sibuk dengan perkara agama Pak, korbankan diri, harta, masa mereka pikir mereka beragama. Boleh Pak, mari. Masya Allah. Yang belum, yang telah lulus paspor, yang Bapak Muhammad Leni, Masya Allah. Boleh, mari Pak, catat nama. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita dipermudahkan, langkah kaki kita menuju di taskil dicatat nama, Allah permudahkan kita juga untuk jumpa dengan orang-orang tua kita. Dan yang berikutnya kepada bapak-bapak yang azam, yang niat untuk 4 bulan jalan kaki ataupun 4 bulan biasa. Bismillah, mari Pak, kita sangka baik kepada Allah Ta'ala. Mungkin secara zahir hari ini, malam ini kita kekurangan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun asbab sangka baik kita oleh Allah Ta'ala, Allah permudahkan kita untuk keluar dengan Allah Ta'ala. Kita adalah orang-orang lama yang telah paham bagaimana kemuliaan keluar dengan Allah Ta'ala. Matahari Pak begitu besar menghantar timur dan barat setiap hari, apalagi hari ini kita yang kecil-kecil. Boleh Pak, bismillah. 40 hari yang kaki atau 40 hari biasa. Boleh, silakan catat kepada tim taskil belakang. Boleh Pak, mari Pak. Bismillah, Masya Allah. Bismillah, mari Pak. Mungkin di antara kita ada yang sedikit-sedikit saja, kita kuatkan niat kita dengan catat nama. Kalau hari ini malam markas terakhir kita Pak, besok pagi kita tiada lagi, maka hari ini adalah malam terakhir kita untuk catat nama Pak. Masya Allah. Ini akan menjadi kenangan bagi kita di kubur Pak. Apa yang kita buat di dunia, Masya Allah, ini akan menjadi kenangan kita di akhirat yang Allah Ta'ala. Masya Allah, ini catat nama saya yang terakhir kemarin. Masya Allah. Boleh Pak, niat kita azam. Mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita keluar kita butuh biaya 10.000, 20.000 satu hari. Kalau catat nama tak butuh biaya. Apa kita mesti malu dan apa kita mesti ragu ya? Boleh Pak, bismillah. Mungkin bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, esok pagi mungkin masih ada juga taskilan kita yang hari ini bapak-bapak masih ragu-ragu, boleh catat nama kita di pagi hari besok subuh. Kemudian suatu ketika Syekh Yusuf rahmatullahi ditanya dalam satu pertemuan besar istimewa gitu ya. Maka orang bertanya, wahai Syekh Yusuf, usaha dakwah telah berkembang ke seluruh dunia. Maka pertanyaan kami, kapan usaha dakwah ini berhenti, berakhir? Kapan dakwah ini berakhir, wahai Syekh? Maka kata
Syekh Yusuf rahmatullah alaih dia katakan, bila mana satu kampung di muhala kamu laki-lakinya sudah 100% sholat berjamaah ke masjid, maka itu baru bermula terjadi awal. Maka kita yang belum bergerak keluar, maka kena sempurnakan makomi hari kemudian. Ini maksudnya bukan kita tidak keluar, tapi kita mau berusaha bagaimana orang-orang yang belum keluar ini diperkenalkan dengan dakwah makomi. Untuk apa hal ini? Semakin banyak orang keluar dari Allah, semakin banyak orang yang akan diperbaiki oleh Allah SWT. Dan semakin banyak orang yang diperbaiki oleh Allah, maka semakin banyak iman yang diperbaiki oleh Allah. Semakin amal yang bagus yang dilakukan oleh Allah. Semakin amal yang bagus, semakin doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT. Maka insya Allah kita bersedia semua. Assalamualaikum.